Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd, ikhwatal iman, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih dilimpahkan nikmat anugerah karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih tetap bisa menjalankan kewajiban kita, menjalankan aktivitas kita, menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan mulai membaca kitab hadis, kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala wa radiya anhu wa qaddasa sirrahu wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain. Amin. Mungkin saya akan membaca muqaddimahnya terlebih dahulu sebelum kita masuk pada pembacaan hadis-hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Qala rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahil wahidil wahhab al-azizil ghaffar mukawwiril layli 'ala an-nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan li dhawil albab wal i'tibar alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahhadahu fi hadhihi ad-dar وشغلهم بمراقبته وإجابة الأفكار وملازمة الابتعاد والاتكاء ووفقهم للذهوب من طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسقطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأصوات. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة. Imam An-Nawawi di dalam muqaddimahnya setelah bertahmid dan bersalawat kepada Rasulullah SAW, beliau menjelaskan bahwa di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi dibacakan, bahwa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Dan ini, kata beliau, menyatakan dengan jelas bahwa kita tidaklah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk beribadah. Di sini kita harus betul-betul memahami konsep ibadah di dalam Islam. Seringkali kita memahami bahwa ibadah itu hanya berbentuk sholat, puasa, zakat, zikir, baca Al-Quran saja. Padahal ibadah di dalam Islam itu lebih luas daripada apa yang kita pahami. Karena ibadah terbagi menjadi dua. Ada ibadah yang mahdhah, ibadah murni. Ibadah murni ini ya seperti sholat, puasa, zakat, haji,
sholat, baca Al-Quran dan seterusnya. Nah, tetapi ada ibadah-ibadah lain yang tidak termasuk ibadah mahdhah, yang dinamakan ibadah ghair mahdhah, bukan ibadah murni. Yaitu apa? Yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat mubah, yang dibolehkan. Kemudian jika kita niatkan untuk mendukung ibadah atau untuk beribadah, maka dia akan statusnya berubah menjadi ibadah atau bernilai ibadah. Ya, contohnya seperti apa? Seperti makan, minum, tidur. Ini adalah perbuatan yang bersifat mubah. Nah, mubah kalau di dalam ilmu fikih itu didefinisikan sebagai ma yuthabu ala fi'lihi ma la yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, yaitu sesuatu yang apabila kita kerjakan kita nggak dapat pahala, kalau kita tinggalkan nggak berdosa, artinya kita nggak mendapatkan apa-apa. Nah, jika demikian, ya, kalau di dalam perbuatan-perbuatan yang seperti ini kita tidak mendapatkan apa-apa, artinya hidup kita itu banyak yang sia-sia. Ya, karena kita melihat bahwa waktu yang paling banyak kita habiskan itu ya untuk makan, untuk minum, untuk tidur dan yang lainnya. Ya. Nah, maka kalau semua ini tidak kita rubah agar bernilai ibadah, maka kita betul-betul menjadi orang yang sangat rugi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semata-mata untuk beribadah. Dan itu yang kita ikrarkan di dalam sholat kita. Di dalam iftitah, doa iftitah kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, inna salati wa nusuki, kurbanku, ketaatanku, wa mahyaya, hidupku dan matiku, semuanya adalah lillahi ta'ala. Nah, bagaimana kita menjadikan, artinya ibadah di dalam Islam itu bagaimana kita menjadikan semua aktivitas kita, gerak kita, diam kita itu bernilai ibadah, sehingga bisa terwujud tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka ini yang ingin ditekankan. Karena kalau kita melihat khalaqtu, aku menciptakan jin dan manusia, itu artinya Allah memberikan kita hidup, dan hidup kita adalah umur yang Allah berikan kepada kita, dan umur kita adalah waktu, masa yang Allah berikan kepada kita. Dan dalam sehari kita diberikan waktu 24 jam. Nah, maka 24 jam itu adalah hidup kita sehari, dan hidup ini semuanya harus kita jadikan untuk beribadah. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita memahami ibadah itu adalah hanya sholat, puasa saja, nggak ada orang yang bisa sholat 24 jam, nggak ada orang yang bisa membaca Al-Quran 24 jam, dan seterusnya. Nah, tetapi ternyata ibadah di dalam Islam itu pengertiannya sangat luas, yaitu bagaimana kita menjadikan segala aktivitas kita selama di dalam wilayah yang dibolehkan oleh syariat itu menjadi sesuatu yang bernilai ibadah. Contoh, dengan apa itu bisa dilakukan? Yaitu dengan niat. Dengan niat, yaitu karena di antara fungsi niat di dalam Islam adalah tahwilul adat ila ibadat, yaitu merubah perbuatan yang bersifat adat itu ya kebiasaan, rutinitas, menjadi sesuatu yang bernilai ibadah atau berstatus ibadah. Misal kita makan, ya. Kalau kita niatkan supaya kita bisa beribadah, bisa bekerja, bisa cari nafkah dan lain sebagainya, maka makan ini akan menjadi ibadah. Ya. Demikian juga kita tidur. Ya, tidur ini ya setidaknya kita dalam satu hari tidur berapa jam? 7 sampai 8 jam ya. Nah, kalau dari 24 jam berarti sepertiga ya. Sepertiga masa waktu yang Allah berikan kepada kita itu habis di dalam tidur. Ya, kalau kita hidup 20 tahun, 60 tahun berarti 20 tahun kita tidur. Untung aja nggak nyambung. Kalau nyambung udah jadi Ashabul Kahfi.
Bagaimana supaya tidur ini pun bernilai ibadah? Ya caranya kita niatkan saya tidur supaya saya bisa beribadah. Kenapa? Karena kalau kita nggak tidur, jangan tidur 24 jam. Besok usahakan untuk sholat dengan khusyuk. Ya nggak bisa. Nah maka kita niatkan, karena memang tidur ini merupakan keharusan dan tuntutan utama kita, maka kita niatkan tidur kita ini adalah supaya bisa beribadah, maka dia akan bernilai ibadah. Demikian juga aktivitas lainnya, kita bekerja, ya, kita mencari nafkah, apapun profesi yang kita lakukan itu bisa kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Ghazali mengatakan, sehingga tidak ada waktu di dalam sehari tersebut kecuali kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makna Allah Subhanahu wa taala ataupun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." ثم قال فحق عليهم الاعتناء بما خلق له والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة فإنها دار نفاد لا محل إخلاد. Nah, oleh sebab itu, karena ibadah adalah tujuan utama dari kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita seharusnya dan sudah selayaknya bagi kita untuk memperhatikan, ya, untuk apa kita diciptakan, yaitu untuk beribadah. Wal i'rad an hududid dunya, dan berpaling dari hal-hal yang bersifat duniawi. Artinya jangan menjadikan dunia sebagai tujuan, ya, yaitu dengan zuhud. Zuhud itu artinya berpaling dari dunia, bukan meninggalkan dunia. Karena orang sering memahami bahwa zuhud itu adalah fakir, miskin, kiri, nggak memiliki apa-apa. Bukan itu konsep zuhud di dalam Islam itu. Zuhud di dalam Islam itu artinya meninggalkan dunia dengan hati. Walaupun dunia harus digenggam dengan tangan, tapi jangan sampai masuk ke dalam hati. Artinya apa? Jangan sampai dijadikan sebagai tujuan hidup. Kenapa? Karena dunia ini hanya sementara yang akan kita tinggalkan. Sementara tujuan utama kita adalah akhirat. Artinya asal kita, kampung kita, rumah kita yang sebenarnya itu bukan di sini. Rumah kita yang sebenarnya itu sudah disiapkan di akhirat, yaitu di surga. Nah, maka jangan sampai kita salah alamat, menjadikan dunia yang merupakan tempat transit saja menjadi tujuan utama. Nah, itulah sebabnya beliau mengatakan, maka semestinya dan sudah wajib bagi kita untuk memperhatikan tujuan penciptaan kita, di mana kita diciptakan semata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari hal-hal yang bersifat dunia. Dengan cara apa? Dengan cara zuhud. Ya, zuhud. Zuhud sekali lagi adalah meninggalkan dunia dengan hati, artinya tidak mencintai dunia. Ya, tidak mencintai dunia artinya tidak menjadikan dunia itu sebagai tujuan. Tetapi jika dia dijadikan sebagai wasilah, maka semakin banyak kita punya dunia, maka akan semakin bermanfaat. Kenapa? Kita jadikan dunia ini sebagai media untuk mendapatkan akhirat. Dan ini banyak dicontohkan oleh para sahabat. Kalau kita katakan zuhud itu adalah miskin, fakir dan lain sebagainya, para sahabat adalah orang-orang yang sangat zuhud sekali. Di antaranya adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Zuhudnya luar biasa, tapi kayanya pun luar biasa. Sampai hari ini kita bisa melihat wakaf beliau itu masih dikelola di Mekah, saking kayanya. Nah, apakah beliau tidak zuhud? Zuhudnya luar biasa. Nah, jadi di situ kita paham bahwa zuhud itu artinya tidak memasukkan dunia ke dalam hati. Ya, walaupun kita harus memiliki dunia sebanyak-banyaknya, kenapa? Karena kita diperintahkan untuk berzakat, kita diperintahkan untuk bersedekah, kita diperintahkan untuk berinfak, kita diperintahkan untuk membantu orang lain. Kalau kita tidak memiliki apa-apa, ya maka kita tidak akan bisa memberikan apa-apa. Nah, maka dunia ini adalah dunia yang akan sirna, bukan tempat di mana kita akan kekal di dalamnya. Wa markabu quburin la manzil qubur, dan dunia ini adalah hanya kendaraan untuk kendaraan
melakukan perjalanan, bukan tempat kita tinggal untuk menikmati kenikmatan yang abadi. Wa mashra'un fisamin la mawqin dawamin. Walihada kana al-ayqad min ahliha humul 'ubbad wa a'qalun nasi fiha humuz zuhad. Oleh sebab itu, penghuni ataupun orang yang paling sadar, orang yang paling pintar, ya, orang yang dianggap pintar, dianggap cerdas, dianggap bijak dari penghuni dunia ini adalah ahli ibadah, orang-orang yang memang menghabiskan umurnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling berakal adalah orang-orang yang zuhud, yaitu orang-orang yang tidak menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Kenapa? Karena dia tahu dia pasti akan meninggalkan dunia ini. Kalau kita tahu kita akan meninggalkannya, kenapa kita harus bergantung kepadanya? Qala Allah Ta'ala, innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma yakulu an-nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil amsi kadzalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun wa laqad ahsana al-qa'ilu inna lillahi 'ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. Ya, intinya adalah bahwa dunia ini adalah tempat kita transit dan tentu kita tidak akan menghabiskan segala sesuatu yang kita miliki untuk menikmati saat kita transit tersebut. Karena kita memiliki tujuan utama, yaitu kembali ke kampung halaman kita, yaitu di surga, di akhirat. Itulah rumah kita yang sebenarnya. Oleh sebab itu, manusia ini sebenarnya adalah bukan makhluk ardi, bukan makhluk bumi, tetapi makhluk surgawi. Karena memang kita berasal dari sana dan akan kembali ke sana, dan itu sudah pasti. Maka hendaklah itu yang menjadi tujuan utama. Kemudian beliau menjelaskan, fa idza kana haluna wa ma wasaftuhu wa haluna wa ma khuliqna lahu wa ma qaddamtuhu fa haqqun 'ala al-mukallafi an yadhhaba bi nafsihi madhhab al-akhyar wa yasluka maslaka ulil nuha wal absar wa yata'ahhaba lima ashartu ilayhi wa yahtam lima nabbahtu 'alayhi. Maka kalau kita mengetahui hakikat dari dunia itu, dan kita mengetahui kita ini diciptakan untuk apa, maka setiap mukallaf harus membawa dirinya menempuh jalan orang-orang yang berakal, orang-orang yang betul-betul cerdas. Ya, karena Rasulullah SAW menyifati bahwa orang yang cerdas adalah al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila bima ba'dal maut. Orang yang dikatakan cerdas itu adalah orang yang senantiasa menghisap dirinya, mengintrospeksi dirinya, mengevaluasi dirinya, wa 'amila bima ba'dal maut, dan beramal itu untuk mempersiapkan kehidupan yang ada setelah kematian. Itu adalah orang yang cerdas. Tetapi orang yang hanya mempersiapkan dan memperhatikan kehidupan dunia, itu orang yang bermimpi. Ya, karena kita bisa lihat apa yang kita miliki di dunia ini, sebanyak apapun yang kita miliki, kalau kita sudah meninggal, maka itu bukan lagi milik kita. Dan kita baru sadar apa yang kita miliki sebenarnya itu nanti ketika kita sudah masuk di dalam kubur. Disitulah kita tahu apa yang sebenarnya kita miliki. Dan yang kita miliki sebenarnya adalah amal kita, perbuatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu yang kita miliki. Sementara apa yang kita kumpulkan semuanya itu akan menjadi milik orang lain. Semuanya akan diperebutkan oleh selain kita. Nah, maka orang yang betul-betul cerdas tentu adalah orang yang beramal untuk kebahagiaannya di akhirat,
dengan kebahagiaan yang abadi. Nah, itulah sebabnya kitab ini Imam An-Nawawi susun tujuannya adalah untuk membantu para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menempuh jalan seperti yang ditempuh oleh orang-orang yang salihin, ya. Dan beliau mengatakan wa aqramus sad bima sahha an nabiyina wa aswabu tariqin lahu fi dhalika wa arsyadu ma yusliquhu min al-masalik at-ta'addubu bima sahha an nabiyina sayyidil awwalin wal akhirin. Dan tentu ya, jalan yang paling baik adalah kita berakhlak, beramal dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa sahha 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Jadi sebaik-baik jalan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu apa yang telah diajarkan di dalam hadis-hadis yang sahih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena beliaulah yang menuntun kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka untuk tujuan itu kitab ini Imam Nawawi tulis dengan tujuan untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Dan Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Wa qala man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Wa annahu qala man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, kepada jalan yang lurus, kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala balasan sama seperti orang-orang yang mengikutinya. Jika apa yang dia tunjukkan tersebut diamalkan oleh semua orang sampai hari kiamat, maka sampai hari kiamat pun pahalanya akan tetap mengalir. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, tidak sedikit pun dikurangi pahalanya. Wa annahu qala li 'Ali radhiyallahu anhu, wa wallahi li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'ami. Wa ra'aitu an ajma'a mukhtasaran min al-ahadits as-sahihati mushtamilan 'ala ma yakunu tariqan li sahibihi ila al-akhirah. Nah, oleh sebab itu dengan alasan-alasan yang tadi disebutkan, maka kata Imam Nawawi, saya mengumpulkan beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, ya, yang ringkas, yang mengandung jalan, ya, bagi orang yang akan membacanya menuju kehidupan akhirat. Wa muhassilan li adabihi al-batinati wal-zahirah, jami'an lit-targhib wat-tarhib wa sa'iri anwa'il adab as-salikin, yang mengandung adab-adab yang zahir, yaitu adab-adab yang zahir, adab-adab batin. Adab zahir adalah perilaku kita seharian, bagaimana akhlak kita yang terlihat. Kemudian adab-adab batin adalah adab-adab hati yang berkaitan dengan tawakal, sabar, ya, iman, takwa dan lain sebagainya. Jami'an lit-targhib wa tarhib, yang mana hadis-hadis ini mengandung, ya, targhib, motivasi untuk kita beramal, buat terhib, ya, menjadikan kita takut, ya, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, wasairi anwa'i adabis salikin, dan juga mengandung adab-adab orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, di antaranya min ahadits zuhdi wa riyadatin nufusi wa tahdzibil akhlaqi wa taharatil qulub, hadis-hadis yang mengandung tentang zuhud, tentang bagaimana kita menempa diri kita, bagaimana kita menata akhlak kita, membersihkan jiwa kita, mengobati penyakit-penyakit hati, wasiyanatul jawarih, menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan maksiat, wa izalatul hijajiha wa ghairi dzalika min maqasidil 'arifin. Wa altazimu fihi
sahih yang sangat jelas, yang mudhafan ilal kutubis sahihatil masyhurat, yang saya sandarkan kepada kitab-kitab yang sahih yang sudah terkenal, di antaranya Sahihain Imam Bukhari, ya, kemudian kitab-kitab sahih lainnya, di antaranya Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah, dan Mustadrak ala Sahihain Imam Hakim dan yang lainnya. Wa usaddiru al-abwaba min ghairi al-Qur'anil aziz min al-abwaba min al-Qur'anil aziz bi ayatin karimatin. Kemudian sebelum menyebutkan hadis, biasanya beliau akan menyebutkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan tentang judul ataupun tentang tema yang akan disebutkan hadis-hadisnya. Kemudian beliau mengatakan, wa idza qultu fi akhir haditsin muttafaqun alaihi fa ma'nahu rawahu Bukhari wa Muslim. Jika di dalam setelah menyebutkan hadis saya mengatakan muttafaq alaihi, disepakati, maka yang saya maksudkan adalah, atau artinya adalah, bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa arju in tamma hadzal kitab an yakuna sadiqan lil mu'tani bihi ila al khairat hajizan lahu an anwa'il taba'i wal muhlikat. Dan saya berharap jika kitab ini sempurna, itu dapat menjadi bimbingan, dapat menjadi penuntun menuju jalan kebaikan dan pencegah dari segala bentuk keburukan dan kebinasaan. Wa ana sa'ilun akhan intafa'a bi syai'in minhu an yad'u li wa liwalidi wa masyayikhi wa sa'iri ahbabina wal muslimina ajma'in wa 'ala Allahil karim i'tibari wa ilayhi tafwidi wastinadi wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billah. Dan kita masuk satu hadis. Kemudian beliau mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, babul ikhlas wa ihdarin niyyati fi jami'il a'mal wal aqwalil barizati wal khafiyah. Bab yang pertama, beliau menyebutkan tentang ikhlas dan keharusan untuk menghadirkan niat ketika kita beramal. Fi jami'il a'mal, di dalam semua amal yang kita lakukan, baik itu di dalam amal ibadah ataupun di dalam aktivitas keseharian, itu harus kita sertai dengan niat agar tidak ada hidup kita yang sia-sia. Wal aqwalil barizati wal khafiyah, baik itu di dalam ucapan-ucapan yang nyata ataupun yang tersembunyi. Artinya dalam perbuatan amalan-amalan yang zahir atau amalan-amalan yang batin. Qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala ta'ala, lan yanala Allaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Wa qala ta'ala, qul in kuntum tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Ya, ayat-ayat yang berkaitan dengan ikhlas diantaranya adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahu-d-din, dengan mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian di dalam ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha, berkaitan tentang binatang yang kita kurbankan, bahwa tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan mencapai ridha Allah, luhumuha, dagingnya, bukan dagingnya yang akan sampai, akan mengantarkan kita kepada Allah, wala dima'uha, dan bukan darahnya yang akan mengantarkan kita kepada Allah, walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang akan mengantarkan kita kepada ridha Allah adalah ketakwaan hati kita, ketakwaan dari kita ketika kita berkorban tersebut. Hadis yang pertama, wa an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab bin Nufail bin Abd al-Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Zara'i bin Ali bin Ka'b bin Hunayf bin Ghalib bin Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal bergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang hanya apa yang dia niatkan. Artinya seseorang hanya akan
dari apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah ya, kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun ala sihhatihi. Dan barang siapa yang berhijrah lidunya yusibuha, untuk mendapatkan dunia, aw imra'atin yankihuha, atau untuk menikahi seorang perempuan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan tentu hijrahnya ataupun balasan hijrahnya adalah ya apa yang dia niatkan. Nah, maka di dalam hadis ini dijelaskan bahwa amal perbuatan itu bergantung kepada niatnya. Apa bergantung pada apa? Bergantung sah atau tidaknya pada niat. Bergantung sempurna atau tidaknya kepada niat. Bergantung kualitasnya juga kepada niat. Dan beliau menyebutkan, Rasulullah SAW menyatakan bahwa setiap orang akan hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Artinya apa? Artinya ketika kita beramal, kita harus meniatkan untuk apa kita berbuat. Karena itu yang akan menentukan nilai daripada perbuatan kita. Kalau kita berbuat kemudian di dalam hati kita tidak ada niat, ya maka kita tidak akan mendapatkan balasan pahala dari apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita tidak meniatkan. Karena kita tidak menentukan tujuan dari perbuatan kita tersebut. Ya, maka di sini diberikan contoh oleh Rasulullah SAW, contoh hijrah. Hijrah ini berpindah dari darul kufri kepada darul Islam. Nah, jika tujuannya adalah berhijrah kepada Allah dan kepada Rasulullah, ya maka balasan pahala yang akan didapatkan adalah ya sesuai dengan niatnya, yaitu berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau hijrahnya ini adalah untuk mendapatkan dunia atau untuk mendapatkan ya perempuan, ya maka itulah yang akan dia dapatkan. Nah, di sini kita melihat bahwa perbuatannya sama, yaitu hijrah, tetapi niatnya berbeda-beda. Ya, maka yang didapatkan oleh orang yang berhijrah pun akan berbeda-beda. Qala hada hadisun muttafaqun ala sihhatihi rawahu imama al-muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah bin Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi kitabaihima alladaini huma asahhul kutubil musannafah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab mereka yang termasuk dari kitab yang paling sahih, yang paling benar setelah Al-Qur'an. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya berkaitan dengan hadis pertama ini, khususnya berkaitan dengan niat, ya ada beberapa pembahasan yang perlu kita bahas, ya, tetapi insyaallah pada pertemuan berikutnya jika membaca masih hadis-hadis tentang niat, ada sekitar beberapa hadis, insyaallah kita akan jelaskan mungkin dengan sedikit detail, karena ini sangat penting sekali berkaitan dengan niat, dengan apa fungsi-fungsi niat, agar kita betul-betul bisa menjadikan hidup kita ini betul-betul berkualitas, memiliki nilai ibadah. Bahkan tidur kita, makan kita, minum kita, nikah kita, semuanya itu akan menjadi ibadah. Maka tak heran jika pendahulu kita dari salafus soleh itu mereka menjadikan tidur itu sebagai wirid mereka, makan itu menjadi wirid mereka. Sehingga Abu Hasan Asy-Syadzili jika tidur dia berpesan, la ahad yuqidni min wirdi naumi. Ya, berpesan kepada murid-muridnya, kalau mau tidur jangan ada yang bangunkan aku dari wirid tidurku. Nah, kenapa? Karena beliau menjadikan tidur itu sebagai ibadah dan tentu memiliki waktu-waktu tertentu. Ya, bukan berarti tidur sepenuh hari adalah ibadah, bukan. Wirid itu artinya kita membagi waktu dan mengisinya dengan kegiatan-kegiatan tertentu yang bermanfaat. Nah, maka yang bermanfaat itulah yang menjadi ibadah jika kita niatkan itu untuk menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini.
mukhatimah dari Imam Nawawi dan hadis yang pertama. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi panduan dan penuntun bagi hati kita untuk betul-betul melihat bahwa kita di dunia ini hidup sementara dan tujuan kita yang sebenarnya adalah untuk kembali ke kampung halaman kita yang sebenarnya, yaitu di akhirat dan terkhusus di surga nanti. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum